Waktu itu saya lagi nginep di rumah saudara saya. Rumahnya sih lumayan tua ya. Bukan serem sih, tapi vibe-nya tuh sepi gitu. Sepi yang nggak enak gitu. Terus saya dengar suara kursi diseret. Saya bangun, terus saya cek di ruang tamu itu. Dan pas saya sampai di ruang tamu itu, saya kaget loh. Kok ini kosong? Gak ada orang sama sekali. Kursi yang tadi saya dengar diseret itu kan, kursinya masih di tempat, nggak gerak sama sekali. Beberapa hari setelah itu kan saya tidur siang sendirian, tiba-tiba badan saya tuh nggak bisa digerakin. Oke, halo semuanya, balik lagi di podcast Celsa TV. Aku Alif Akbar. Dan jujur ya, episode kali ini tuh sebenarnya episode yang udah lama aku tunggu nih. Karena topiknya selalu sukses bikin orang berbeda pendapat, gak pernah gagal, yaitu tentang hantu. Wah, langsung berat ya. Iya kan, soalnya kalau ngomongin hantu tuh ada aja yang bilang, ini mah cuma perasaan aku aja. Dan ada juga yang jawab, ya jelas ada lah gitu. Dan anehnya dua-duanya itu sama-sama yakin. Dan dua-duanya biasanya keras kepala ya. Nah makanya hari ini aku nggak mau debat. Aku cuma pengen ngomong santai, kayak teman santai lah pokoknya. Siap. Dan kebetulan banget aku lagi ngajak orang yang katanya pernah ngalamin hal mistis nih, yaitu Renal Subekti. Halo semuanya, saya Renal Subekti. Ren, sebelum kita masuk ke cerita kamu, aku mau jelasin posisi aku dulu nih, biar clear dari awal ya. Ya, gue ngerti kok. Aku bukan orang yang remehin pengalaman orang. Aku percaya kalau kamu ngerasain sesuatu. Tapi aku nggak langsung percaya kalau itu pasti mistis ya. Santai aja. Gue di sini cuma cerita kok. Oke, sekarang aku pengen tahu nih, kejadian pertama yang bikin kamu mulai mikir ini nggak normal itu kapan ya? Kejadian pertama ini sebenarnya agak sepele sih. Makanya awalnya gue mikir, mungkin saya cuma kecapean atau sedang halusinasi gitu. Wah, biasanya emang gitu ya. Iya. Dan awalnya waktu itu saya lagi nginep di rumah saudara saya. Rumahnya sih lumayan tua ya. Bukan serem sih, tapi vibe-nya tuh sepi gitu. Sepi yang nggak enak gitu. Iya. Kayak rumahnya tuh diem banget. Bahkan pas siang. Nah, setelah itu malamnya saya tidur di kamar depan. Sekitar jam berapa ya? Tengah malam lah, sekitar jam 1-an gitu. Gue masih di posisi itu saya masih melek, belum tidur. Terus saya dengar suara kursi diseret. Kursinya diseret. Iya. Pelan. Suaranya pelan tapi jelas. Oh, terus reaksi kamu gimana tuh? Nah, saya manggil kan. Saya kira kan itu saudara saya yang sedang nyeret kursi kan. Saya panggil, "Om." Tapi kok nggak ada jawaban sama sekali. Oke, di titik kamu, otak kamu itu mulai mikir hal-hal yang macam-macam ya itu ya. Iya. Tapi gue masih mikir logis. Saya bangun, terus saya cek di ruang tamu itu. Dan pas saya sampai di ruang tamu itu, saya kaget loh. Kok ini kosong? Gak ada orang sama sekali. Kursi yang tadi saya dengar diseret itu kan, kursinya masih di tempat, nggak bergerak sama sekali.
Nah, ini penting nih. Karena kalau kursinya nggak pindah, berarti bisa jadi itu suara hal lain. Gini masalahnya pas gue balik ke kamar itu saya dengar suara napas. Napas manusia. Iya, namanya tuh kayak berat dan dekat dengan. Tapi nggak ada siapa-siapa di sini. Ren, kamu tahu kan kalau manusia itu bisa dengar suara napas, tapi diri sendiri itu nggak sadar. Iya, saya tahu. Makanya saya berhenti dan tahan napas. Tapi suaranya masih ada. Oke, itu titik dimana logika aku mulai mikir keras gitu sih. Iya, terus badan saya tuh langsung dingin gitu. Bukan merinding sih, tapi dingin kayak habis disiram air gitu. Dan kamu langsung ngapain? Ya saya duduk aja. Dan saya nggak berani gerak sedikit pun. Dan sekitar 1 menitan lah, suara itu tiba-tiba hilang. Dan wah, pas suaranya hilang itu kan, saya langsung lanjut tidur kan. Itu udah tengah malam banget kan. Terus besok paginya saya cerita ke saudara saya. Terus jawabannya gimana tuh? Kata saudara saya sih, alah, hal itu cuma biasa saja. Nah, ini nih kalimat paling horor sejagat ini. Iya, katanya kejadian itu kayak sering dan mereka anggap normal. Tapi gini Ren, menurut aku lingkungan yang udah percaya duluan nih, itu bikin pengalaman makin kuat. Mungkin sih, tapi kejadian kedua ini bikin gue susah ngelak sih. Coba ceritain. Jadi gini awalnya, beberapa hari setelah itu kan saya tidur siangan sendirian. Tiba-tiba badan saya tuh nggak bisa digerakin. Sleep paralysis itu sih. Iya, saya tahu istilah itu. Saya juga pernah baca. Tapi di saat itu saya ngerasa ada yang duduk di dada saya. Sleep paralysis juga sering kayak gitu tuh. Tunggu dulu, saya belum selesai bicara. Saya dengar suara bisikan. Suaranya tuh pelan banget, tapi nggak jelas kata-katanya itu apa. Otak bisa halusinasi suara Ren. Pas saya bisa gerak, saya nangis, refleks nangis sih. Karena takut. Enggak, karena ngerasa sendirian. Nah, ini menarik. Menurut aku inti dari pengalaman mistis itu bukan makhluknya, tapi perasaan kehilangan kontrol. Ah, gimana tuh maksudnya? Saat tubuh kamu nggak nurut, saat kamu nggak bisa ngelakuin apa-apa, otak kamu mulai panik. Dan panik itu nyari penjelasan tercepat. Dan mistis jadi jawabannya. Ya, karena itu yang paling gampang. Tapi kalau semuanya cuma otak, kenapa ceritanya mirip-mirip? Karena otak manusia itu mirip. Takut gelap, takut sendirian, takut nggak pegang kendali. Saya nggak bilang lo salah, tapi saya juga nggak bisa bilang itu cuma perasaan. Dan aku nggak mau kamu maksa diri kamu buat mikir itu hantu. Dan kesimpulan lo? Aku percaya pengalaman kamu itu nyata. Takutnya nyata, traumanya nyata. Tapi soal hantu itu ada atau tidak, aku lebih milih jujur bilang aku belum tahu. Itu jawaban paling aman ya? Bukan aman, tapi rendah hati. Karena nggak semua hal harus kita jawab sekarang, dan nggak semua yang nggak kita pahami harus kita takuti. Dan mungkin yang paling seram itu bukan hantunya, tapi pikiran kita sendiri. Tapi Ren, jujur ya, aku masih penasaran soal biasanya orang yang ngalamin hal kayak gini tuh nggak cuma satu kali ya? Iya,
Sebenarnya masih ada 2 kejadian lagi sih yang sampai sekarang masih kepikiran. Nah, coba ceritain pelan-pelan saja. Oke, siap. Kejadian ketiga ya. Kejadian ketiga itu nggak lama sih setelah saya kena sleep paralysis tadi. Masih di rumah yang sama. Waktu itu sore kayaknya. Sekitar jam 5 lah. Langit lagi mendung kan pas itu. Saya lagi sendirian di dapur. Orang rumah lagi keluar semua pas itu. Terus saya dengar kayak ada suara piring Jatuh. bukan jatuh, kayak disusun pelan gitu. Tok tok gitu. Oke, itu udah cukup buat merinding sih itu sih. Terus saya manggil kan, saya kira kan itu saudara saya kan. Ya. Om, kok sunyi gitu. Saya jalan ke arah itu dan pas saya masuk ke dapur belakang, rak piringnya kosong. Kosong. Iya, kosong. Padahal sebelumnya ada. Dan piringnya ternyata ada di meja dan tertata rapi. Ren, itu bisa saja orang rumah sebelumnya mindahin piringnya itu ke meja itu. Masalahnya gue yakin banget sebelumnya masih ada di rak dan jaraknya cuma beberapa menit. Dan yang bikin gue makin gak enak itu bau. Bau. Iya, bau. Kayak bau tanah basah. Padahal gak hujan. Otak kamu bisa nyambungin bau sampai kondisi lembab, Ren. Bisa sih. Tapi baunya hilang pas gue keluar dapur. Gimana tuh? Oke, aku jujur ya, ini udah mulai masuk wilayah bau-bau sih ini sih. Terus untuk cerita terakhir, Saat terakhir ya. Yang terakhir sih tempatnya berbeda. Bukan di rumah itu lagi. Beberapa bulan setelahnya saya udah balik kan ke rumah sendiri. Malam-malam nih. Malam-malam saya lagi main HP di kamar. Dan posisi lampu itu mati. Cuma ada cahaya di HP, dari HP. Dan tiba-tiba kasur saya kerasa goyang. goyang. Iya, goyang pelan gitu, kayak ada orang duduk di ujung kasur. Terus reaksi kamu gimana tuh? Saya langsung bangun, langsung nyalain lampu dan ternyata kosong. Kasur bisa goyang karena kamu gerak sendiri, Mas Ren. Saya mikir gitu juga sih, makanya saya tidur lagi. Dan beberapa menit kemudian kejadian terulang lagi, tapi kali ini ada suaranya. Suara apa? Kayak orang sedang ngeluh gitu, hampir nggak kedengeran sih. Ren, itu bisa jadi suara dari samping atau dari luar kamar itu. Saya tahu, tapi suara itu persis dari samping gue. Dan saya langsung duduk, saya langsung nyalain semua lampu, dan saya nggak tidur lagi malam itu. Dan setelah itu, Nggak pernah kejadian lagi sih, tapi bekas takutnya masih. Ren, dari semua cerita kamu, menurut aku satu hal yang konsisten itu cuma satu, yaitu kondisi pas kamu lagi capek sendirian dan kondisi lagi sepi. Iya sih. Buat aku itu momen dimana otak paling rentan ngaco sih itu sih. Tapi buat saya itu momen dimana hal-hal kayak gitu muncul. Dan disitulah bedanya sudut pandang kita. Aku nggak mau bilang kamu itu halu. Aku juga nggak mau bilang itu pasti hantu. Aku cuma pengen ngajak orang-orang buat mikir bahwa takut itu bisa datang dari mana saja. Dan saya pengen bilang ke yang dengerin nih, kalau lo pernah ngalamin hal serupa, lo nggak lebay, lo nggak aneh. Tapi juga jangan langsung menyimpulkan. Iya. Karena kadang yang paling butuh kita pahami bukan apa yang kita lihat, tapi apa yang kita rasakan. Dan kadang yang paling serem itu bukan makhluk tak kasat mata, Tapi pikiran kita sendiri. Saya Renal Bukti.
Saya Alif Akbar. Terima kasih sudah dengerin episode kali ini. Kalau kamu percaya nggak apa-apa, kalau nggak percaya juga nggak apa-apa. Yang penting tetap pakai akal sehat. Sampai ketemu di episode selanjutnya.